Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua, teman-teman. Kita di pertemuan materi kedua. Materi pertemuan kedua ini pada mata kuliah Musculoskeletal Neurological Pathology in Prosthetic and Orthotic. Nah, ini adalah pertemuan kedua untuk mahasiswa sarjana terapan ortotik prostetik alias jenjang. Di pertemuan kedua ini diharapkan teman-teman akan bisa mampu menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem muskuloskeletal, mengidentifikasi hubungan antara komponen sistem muskuloskeletal dengan fungsi gerak tubuh, mengaitkan anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal dengan kebutuhan rehabilitasi alat bantu. Teman-teman materi sudah ada di Google Doc, nanti bisa diakses. Nah, baik, materi kita ini ada 4 bagian pada pertemuan ini, yaitu adalah tentang struktur tulang. Pada struktur tulang kita akan mendiskusikan, membahas tentang jenis-jenis tulang. Jenis tulang itu ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan. Terus ada fungsi tulang dalam dukungan struktural dan perlindungan organ. Lalu di pokok materi kedua ada otot dan tendon. Itu ada jenis otot skeletal, smooth, kardiak, atau jantung ya. Lalu fungsi kontraksi dan stabilitas gerak. Lalu pada pokok materi ketiga itu tentang sendi dan ligamen. Kita akan bicarakan tentang tipe sendi, sinovial, fibrosa, dan cartilaginosa, mekanisme gerak dan stabilitas sendi, interaksi anatomi dan fisiologi. Yaitu gerak dasar tubuh yang harus kita ketahui lagi ya. Itu adalah fleksi, ekstensi, rotasi. Lalu relevansi terhadap pemakaian ortosis dan prostesis. Nah, pendekatannya ada ceramah interaktif, nanti ada diskusi, terus ada video sistem muskuloskeletal. Nah, lalu kita akan mulai dulu ini tentang struktur dan jenis tulang. Struktur tulang, tulang adalah apa? Tulang adalah jaringan hidup yang membentuk kerangka tubuh manusia. Secara mikroskopik, tulang terdiri dari jaringan tulang keras atau compact bone, jaringan padat yang membentuk bagian luar tulang dan memberikan kekuatan utama. Jadi tulang itu ada jaringan keras yang disebut compact bone. Lalu ada jaringan tulang spongy bone. Bagian spongy yang agak lebih lunak itu ya, terletak di bagian dalam, mengandung trabekula dan ruang berisi sumsum tulang merah. Lalu ada periosteum, lapisan luar tulang yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan sel osteogenik. Lalu ada endosteum, lapisan sel yang melapisi rongga tulang dan permukaan bagian dalam trabekula. Lalu ada sumsum tulang, yaitu jaringan rongga tulang terdiri dari sumsum merah, produksi sel darah, dan sumsum kuning, penyimpanan lemak. Struktur tulang mendukung kemampuan adaptasi terhadap beban mekanis dan pembentukan ulang remodeling sepanjang hidup. Tuh, nggih. Nah, kalau dilihat dari jenis-jenis tulang berdasar bentuk, tulang itu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan fungsinya. Yang pertama adalah tulang panjang atau long bone. Lalu ada tulang pendek short bone, lalu tulang pipih flat bone, ada tulang tidak beraturan atau irregular bone. Tulang panjang atau lempung itu cirinya memiliki poros memanjang atau diafisis karena dia panjang ada memanjangnya diafisis dan dua ujung epifisis. Ada epifisis proximalis, epifisis distalis. Contoh tulang panjang itu ada femur, tulang paha, lengan atas humerus atau tulang panjang yang jari-jari ini, falangis, falang. Fungsinya, tulang panjang adalah mendukung gerakan dan bertindak sebagai tuas untuk otot. Lanjut,
Tulang pendek atau short bone itu cirinya hampir berbentuk kubus. Jadi dia lebih pendek ya bentuknya, tidak panjang seperti tulang panjang, dia seperti kubus, panjang dan lebarnya relatif sama. Contoh tulang pergelangan tangan atau carpal bone, tulang pergelangan kaki atau tarsal. Fungsi memberikan stabilitas dan gerakan terbatas. Selanjutnya ada tulang pipih atau flat bone. Cirinya bentuknya tipis dan seringkali melengkung. Contoh tulang tengkorak, frontal, parietal, sternum, scapula. Fungsinya melindungi organ vital dan menyediakan permukaan luas bagi perlekatan otot. Tulang tidak beraturan itu adalah irregular bone. Cirinya bentuk kompleks tidak sesuai dengan kategori lain. Bentuknya tidak beraturan memang. Alias ya tidak bentuk tertentu gitu ya. Nah, contoh tulang belakang vertebrae, tulang wajah, maksila dan mandibula. Fungsi ya fungsinya berbagai fungsi spesifik seperti perlindungan saraf dan penyangga struktur tubuh ya seperti tulang belakang itu tadi. Nah, fungsi tulang dalam dukungan struktural dan perlindungan organ. Tulang memiliki peran penting dalam sistem muskuloskeletal manusia. Yang pertama, memberi dukungan struktural. Kerangka tubuh dibentuk oleh tulang-tulang yang menopang jaringan lunak, seperti otot dan kulit. Memberikan bentuk dan postur tubuh. Lalu yang kedua, tulang itu perlindungan organ vital. Tulang-tulang tengkorak melindungi otak. Tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. Tulang rusuk dan sternum melindungi jantung dan paru-paru. Lalu ada fungsi tambahan, tempat perlekatan otot dan tendon. Jadi tulang itu menjadi tempat perlekatan otot. Jadi origo dan insirsio dari sebuah otot dan tendon. Produksi sel di sumsum tulang merah. Penyimpanan mineral penting dalam kalsium dan sulfa. Lanjut otot dan tendon. Otot dan tendon. Sistem otot dan tendon. Sistem otot dan tendon merupakan komponen vital dalam pergerakan dan stabilitas tubuh manusia. Otot berfungsi menghasilkan gaya melalui kontraksi, sedangkan tendon menghubungkan otot ke tulang, memungkinkan transmisi gaya tersebut untuk menghasilkan gerakan. Jenis-jenis otot. Otot manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, otot rangka atau skeletal muscle. Otot skeletal muscle bentuknya silindris panjang, berserat atau bergaris, striated, dan memiliki banyak inti sel. Ciri yang kedua adalah kontraksi bersifat sadar atau voluntary. Lokasi melekat melalui tendon. Fungsi menghasilkan gerakan aktif seperti gerakan berjalan, mengangkat, berdiri gitu ya. Menjaga postur dan stabilitas sendi. Otot polos atau smooth muscle. Ciri-cirinya tidak bergaris, berbentuk gelondong dan hanya memiliki satu inti per sel. Kontraksi tidak sadar atau involunteer. Lokasi dinding organ dalam seperti lambung, usus, pembuluh darah. Fungsinya mengatur gerakan isi organ dalam seperti kontraksi usus, peristaltik, dan vasodilatasi pembuluh darah. Otot-otot jantung, cardiac muscle. Ciri-cirinya memiliki garis melintang, striated, dan satu atau dua inti sel. Kontraksinya involuntary, tidak harus dikendalikan secara sadar ya, tetapi memiliki ritme otomatis. Lokasi hanya ditemukan di dinding jantung. Fungsi memompa darah ke seluruh tubuh secara ritmis dan terus-menerus.
Fungsi kontraksi otot dan stabilitas gerak. Fungsi kontraksi. Kontraksi otot merupakan proses fisiologis yang kompleks, melibatkan interaksi antara aktin dan miosin. Fungsi utamanya adalah menghasilkan gerakan. Otot bekerja sebagai bagian dari sistem tuas bersama tulang untuk menghasilkan gerakan tubuh. Menghasilkan panas sekitar 85% panas tubuh itu dihasilkan oleh kontraksi otot. Fungsi stabilitas. Stabilitas sendi. Otot bekerja sama dengan ligamen untuk menjaga kestabilan sendi saat tubuh bergerak atau diam. Mempertahankan postur. Aktivitas tonik otot. Kontraksi ringan terus-menerus. Penting untuk mempertahankan posisi tegak dan seimbang. Peran tendon dalam sistem gerak. Struktur dan komposisi tendon itu terdiri dari kolagen tipe 1 yang kuat, fleksibel dan memiliki kemampuan menahan tegangan. Fungsinya menghubungkan otot ke tulang, memungkinkan perpindahan gaya kontraksi menjadi gerakan sendi, menyimpan dan mengembalikan energi elastis pada aktivitas berulang seperti berlari. Contoh, tendon itu contohnya tendon Achilles menghubungkan otot gastrocnemius dan soleus ke tulang tumit. Tendon patella menghubungkan otot quadriceps ke tibia. Anatomi tendon Achilles. Nah, ini contoh ya. Kalau tendon Achilles ini tendon yang di sini. Setelah gastrocnemius dan soleus ke bawah nyentel di calcaneus bone, atasnya ini ada tendon Achilles. Struktur anatomi. Tendon Achilles itu menghubungkan otot gastrocnemius dan soleus ke tulang tumit atau calcaneus. Otot gastrocnemius memiliki dua kepala, two head, medial dan lateral. Yang bergabung dengan otot soleus membentuk tendon yang kuat dan tebal. Tendon ini merupakan tendon terbesar yang terkuat di tubuh manusia dengan kemampuan menahan beban hingga 4 kali berat badan saat berjalan dan hingga 7 sampai 12 kali saat berlari. Fungsi biomekanik tendon Achilles mentransmisikan gaya dari kontraksi otot betis triceps surae untuk menghasilkan plantar fleksi kaki, gerakan penting dalam berjalan, berlari, dan meloncat. Juga berperan dalam stabilisasi pergelangan kaki dan kontrol postural selama berdiri dan berjalan. Sifat mekanis dan sirkulasi. Serat tendon mengalami spiral hingga 90 derajat. Sehingga gastrocnemius cenderung menempel secara lateral dan soleus secara medial pada kalkane. Tendon memiliki suplai darah yang relatif rendah. Area 4 sampai 6 cm di atas insersi atau tempat penempelan yang bawah ya yang distal sering menjadi lokasi ruptur karena vaskularisasi minimal. Jadi vaskularisasi adalah aliran darahnya, suplai darah. Relevansi dalam praktik ortotik dan prostetik. Desain ortotik untuk tendinopati dan ruptur Achilles. Ini salah satu relevansi contoh ya. Ortosis tipe nice spleen atau brace dengan elevasi tumit itu dapat mengurangi tekanan pada tendon dan mempercepat penyembuhan. Tendon viskoelastik menyimpan dan melepaskan energi elastis. Cocok ditiru dalam ortosis dinamis untuk ambulasi efisien. Implikasi misalnya pada prostesis dalam ekstremitas bawah, transtibial, transfemoral gitu ya. Pemahaman kekuatan tendon dan fungsinya dalam plantar fleksi mendasari desain prosesis bawah lutut atau prosesis transtibial agar menghasilkan dorongan kaki yang alami. Jadi kalau kita mendesain bagian footnya transtibial itu kita ada kekuatan tendon yang berfungsi, maka muncul desain-desain foot ada single exos, ada single axis foot, ada energy storing foot dan lain sebagainya ya. Penilaian klinis dan rehabilitasi, ini contohnya implikasinya ruptur Achilles sering terjadi 4 sampai 6
di atas insersi, menggunakan tes Thomson dan evaluasi ortosis untuk stabilitas sendi. Ya kalau ruptur misalnya dikasih ortosis sebagai imobilisator. Nah, kita masuk ke sendi dan ligamen. Sendi artikulasi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang yang memungkinkan pergerakan dan koneksi struktural dalam kerangka tubuh. Ligamen adalah jaringan ikat kuat yang menghubungkan satu tulang ke tulang lainnya, berperan penting dalam menjaga kestabilan sendi. Tipe-tipe sendi berdasarkan struktur. Secara struktural, sendi diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Sendi fibrosa atau fibrous joint itu ciri-cirinya diikat oleh jaringan ikat fibrosa padat. Tidak memiliki rongga sendi. Gerakannya sangat terbatas dan tidak ada sinartrosis, tidak bergerak ya. Contoh sutura pada tengkorak, sindesmosis pada hubungan tibia dan fibula distal. Itu ya sendi juga tapi tidak begitu bergerak karena dia fibrous joint. Cartilaginosa, sendi cartilaginosa, cartilaginous joint. Ciri-ciri diikat dengan kartilago hilain atau fibrokartilago. Tidak memiliki ronda sendi, gerakan terbatas atau amfiartrosis. Contoh, simfisis pubis, diskus intervertebralis, sikondrosis pada epifisis tulang panjang anak-anak. Sendi sinovial, synovial joint. Ciri-ciri memiliki rongga sendi berisi cairan sinovial. Dikelilingi oleh kapsul sendi dan dilapisi membran sinovial. Gerakan bebas atau diartrosis. Jenis bergerak berdasarkan alat gerak. Kalau jadi sendi itu jenis sendi sinovial berdasarkan arah gerak ya. Ada hinge joint, engsel, siku, lutut itu ya. Siku itu elbow joint, knee joint. Terus sendi peluru, ball and socket. Itu ada bahu sama panggul, shoulder joint, hip joint. Putar pivot, antanto aksial. Gliding joint, sendi luncur, sendi karpal. Pelana, saddle, ada ibu jari. Ellipsoid, pergelangan tangan. Mekanisme gerakan sendi. Sendi memungkinkan tubuh melakukan berbagai jenis gerakan. Gerakan fleksi dan ekstensi itu membengkok dan lurus. Misalnya lutut fleksi, ekstensi. Ya itu ya. Teman-teman sudah familiar pastinya ya. Aduksi dan abduksi, menjauhkan dan mendekatkan ke garis tengah bahu atau pinggul itu ya. Abduksi bahu, abduksi pinggul. Rotasi internal dan eksternal, memutar ke dalam atau keluar. Sirkumduksi, kombinasi gerakan melingkar. Gliding, pergeseran permukaan datar satu ruas ke di atas tulang lainnya. Fleksibilitas dan arah gerakan ditentukan oleh bentuk permukaan artikular, ligamen, kapsul sendi, dan kekuatan otot sekitarnya. Fungsi ligamen dalam stabilitas sendi. Struktur ligamen tersusun dari serabut kolagen yang kuat dan sedikit elastin. Tidak elastis secara signifikan, tapi sangat kuat dalam mempertahankan stabilitas struktural. Fungsi utama ligamen dan stabilitas sendi dalam stabilitas sendi itu adalah menahan tulang dalam posisi fisiologisnya secara selama aktivitas, mencegah pergerakan sendi yang berlebihan, hiperfleksi, hiperekstensi, dislokasi, gitu ya. Membantu proprioception, yaitu persepsi tubuh terhadap posisi sendi. Contoh ligamen yang penting. Nah, ini sebagai OP ada ligamen kolateral lateral sama kolateral medial pada knee. Ligamen cruciate anterior posterior atau anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament. Ligamen deltoid
pergelangan kaki. Nah, pemahaman yang tepat dalam mengenali jenis dan fungsi sendi serta peran ligamen dalam stabilisasi sangat penting dalam merancang ortosis, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara mobilitas dan proteksi sendi, terutama pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal dan neurologi. Nah, human joint and ligament ini ada bagan-bagan ya, supaya kita mulai mengenali juga ada elbow joint, shoulder joint, ada hand joint, hip joint, elbow joint, gini ya. Terus ada knee joint, kita bisa lihat. Ini ada hip joint, ada articulations coxa. Nah, kita harus mulai mengenali lagi ya. Terus ada foot joint-joint pada foot, ligamen pada foot. Nah, ini kita kenali. Nah, shoulder joint sendi bahu, anterior view dan posterior view. Ya, itu adalah ada humerus, scapula dan clavicula. Itu bagian dari sendi bahunya. Ada beberapa ligamen pada shoulder joint yang penting. Glenohumeral, coracohumeral, acromia. Menyediakan fleksibilitas tinggi namun rentan dislokasi. Elbow joint sendi siku menampilkan gerak ligamen lateral dan medial, kolateral ligamen. Di siku juga ada anatomi sendi humero-ulnar dan humero-radial. Stabilitas sendi diperlukan untuk gerakan fleksi dan ekstensi. Lalu juga ada gambar tadi ya, wrist and hand. Yang harus kita perhatikan adalah ligamen intrakarpal dan metakarpal serta interfalangeal. Joint dan ligamen of hand divisualisasikan tampak dorsal ya di gambar tadi ya. Rentang gerak yang kompleks untuk manipulasi halus, biar gerakannya bisa halus. Hip joint, gambarnya agak lebih besar dari tadinya. Sendi panggul, tampak frontal. Ligamen utama pada hip joint ada iliofemoral, isiofemoral, pubofemoral ligamen. Stabilitas tinggi untuk menyangga berat badan. Knee joint atau sendi lutut itu ada terlihat ya tadi itu anterior cruciate ligament ACL, posterior cruciate ligament. Meniskus medial dan lateral sebagai bantalan utama, mendukung fleksi ekstensi setelah sedikit rotasi. Nah, kalau kita lihat gambarnya lagi, oh, cruciate ligament dia gitu ya. Terus ada bantalan-bantalannya terlihat ini head of left tibia inilah ini bantalan muncul di sini. Oke, ankle dan foot, pergelangan kaki dan telapak kaki. Ligamen ada deltoid ligamen, lateral kolateral ligamen, anterior-talofibular, posterior-talofibular, dan calcaneofibular. Stabilitas pada saat berjalan, lari, dan lompat. Spinal ligamen dan vertebral column. Longitudinal section, truni, dan spinal cord menunjukkan ligamen vertebrat dan saraf tulang belakang. Ada gambar atas tadi. Menjaga stabilitas postur, melindungi susum tulang belakang. Cervical ligament dan head neck region. Ada ligamen nuche, anteroaksial, atlanto-occipital berperan dalam pergerakan kepala dan stabilisasi kranioservikal. Aplikasi dalam ortotik prostetik menunjukkan pentingnya pemahaman struktur sendi untuk desain ortosis sendi bahu, siku, lutut, dan pergelangan. Digunakan dalam evaluasi kebutuhan pasien dengan instabilitas ligamen atau dislokasi berulang. Relevan dalam pemrograman rehabilitasi cedera pasca cedera ligamen seperti ACL ruptur atau ankle sprain.
Gerakan dasar tubuh dan sistem anatomi yang terlibat. Berikut adalah jenis-jenis gerakan tubuh yang umum dan praktis dalam yang harus kita pelajari ya. Jadi ada flexion, yaitu mengurangi sudut antara dua segmen tubuh. Contoh fleksi elbow, fleksi knee. Otot primer misalnya otot fleksi elbow ya ada bicep brachi. Fleksi lutut atau fleksi knee ada hamstring. Ekstensi itu adalah meningkatkan sudut, menambah sudut antara dua segmen tubuh. Contoh ekstensi lutut gitu ya, atau ekstensi elbow gitu ya. Otot primernya quadricep, kalau ekstensi elbow ya tricep brachii. Abduksi atau abduction, gerakan menjauhi garis tengah tubuh. Contoh mengangkat lengan ke atas ke samping abduksi. Otot primer deltoid. Ya, kalau untuk abduksi hip ada gluteus medius. Abduksi, gerakan mendekati garis tengah tubuh, menurunkan lengan ke sisi tubuh, otot primer, pectoralis major, adductor, longus. Rotasi internal dan eksternal. Rotasi internal memutar ke dalam terhadap garis tengah. Rotasi eksternal memutar ke atas. Contoh memutar bahu ke dalam atau keluar. Sirkumduksi atau circumduction adalah kombinasi gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi untuk gerakan melingkar. Umumnya pada sendi bahu dan pinggul. Inversi dan eversi. Nah, ini. Inversi memutar telapak kaki ke arah dalam, eversi ke arah luar. Lalu bagaimana relevansi gerak terhadap pemakaian ortosis dan prostesis? Ya, kalau untuk ortosis ya dirancang bagaimana mencegah deformitas, mempertahankan posisi sendi. Misalnya ada dorsiflexion control pada AVO, plantar flexion control, dan lain sebagainya. Bisa mendukung ya, itu untuk mendukung. Selain mendukung, bisa membatasi, mengontrol gerak sendi berlebih. Misalnya nih ortosis untuk kontrol vagus sama varus. Memfasilitasi, misalnya membantu gerakan fungsional yang lemah. Misalnya dynamic wrist orthosis. Lalu relevansi sama prostetik, prostetik menggantikan elemen segmen tubuh yang hilang, yang dirancang untuk meniru gerakan alami berdasar prinsip biomekanik. Jadi kalau kita belajar gerakan-gerakan tadi ya, ya supaya prostesis itu bisa mengikuti sedekat mungkin dengan gerakan alaminya, mengembalikan fungsi gerak dasar seperti berdiri, berjalan, menggenggam. Nah, itu kan fungsinya mengurangi energi yang dibutuhkan dalam aktivitas. Jadi supaya hemat energi melalui alignment dan mekanisme artikulasi yang optimal. Kalau aplikasi praktisnya, refleksi esensi lutut penting dalam pemilihan jenis keni join yang pada prosesi transfemoral. Gerakan pronasi supinasi lengan bawah mengalami desain tangan prostetik. Aduksi abduksi bahu berpengaruh pada stabilitas saat abduksi panggul hip joint maksudnya berpengaruh pada stabilitas saat berjalan dengan prostesis lower limb. Jadi diharapkan teman-teman mereview lagi materi-materi anatomi dan fisiologi ya, supaya bisa memberi landasan penting bagi praktisi OP dalam merancang alat bantu yang efektif dan ergonomis, melakukan asesmen fungsional yang tepat, memberikan edukasi penggunaan alat bantu secara optimal untuk rehabilitasi pasien. Jadi ini ada gambar muskuloskeletal ya ini muskuloskeletal, anatomi otot dan tulang manusia, anatomical chart. Nah, ini adalah gambar yang merepresentasikan komprehensif tubuh anatomi manusia yang menunjukkan sistem muskuloskeletal secara menyeluruh. Terdiri dari otot itu warnanya oranye ini orange, tulang ini krem kekuningannya, sendi, tendon serta struktur tulang, tendon-tendon kelihatan putih-putih ya. Nah, ini ada pandangan dari sisi anterior maupun posterior dan lateral.
dan menampilkan potongan makroskopik struktur tulang dan sendi. Otot manusia itu digambar ini tadi ya teman-teman. Nah ini tampilan anterior ada otot pas pectoralis mayor untuk fleksi dan aduksi lengan. Otot perut rectus abdominis obliquus internus stabilitas strang. Otot paha depan quadriceps yang terdiri dari rectus femoris, lateralis, sphincter medialis, sphincter intermedialis. Lalu ekstensi ini fungsinya. Otot lengan, bicep brachi, fleksi sig. Tampilan posterior itu ada terlihat trapesius dan deltoid, mengangkat dan menstabilkan bahu. Latissimus dorsi dan gluteus maximus, gerakan punggung bawah dan panggul. Hamstring untuk fleksi lutut. Gastrocnemius dan soleus, antar fleksi dan pergerakan kaki. Tulang tadi, kita lihat gambarnya ya. Ada tulang tengkorak, frontal, parietal, mandibula, rongga belakang ada vertebra cervical, thoracal, lumbar, sakral, tulang dada dan rusuk, sternum dan costae. Tulang ekstremitas atas, humerus, radius, ulna, tulang tangan, ekstremitas bawah, femur, tibia, fibula, patella, tulang kaki. Nah, sistem sendi dan ligamen. Ada sendi lutut, knee joint, shoulder joint, hip joint. Nah, terus ada sendi-sendi kaki dan tangan. Ada pula gambar Achilles tendon, struktur ligamen, kapsul sendi. Elemen tambahan terdapat ilustrasi otak manusia, gigi dan rahang, potongan maskulin tulang, alat kelamin dan panggul minor. Lalu ini ada gambar muskulitas skeletal system ya. Nah ini tulang, tulangnya ini kita lihat ada skull, tengkorak kepala ya, spine, scapula, spine ini tulang belakang ini ya, scapula. Ada clavicular yang sini ini ya, humerus, pelvis, nih, radius, ulna, femur, tibia, fibula, calcaneus. Nah, ini teman-teman harus hafal ini dan saya yakin sudah hafal ya. Kalau otot ini yang utama-utama ya trapezius, deltoid yang untuk abduktor ya, tricep untuk extensor elbow ya, brachioradialis fleksi elbow, latissimus dorsi, gluteus maximus, biceps femoris, hamstring ya ini untuk fleksi-fleksi ini. Gastrocnemius kalau kita lihat dari anterior ya menghadap ke depan ini ada tulang sternocleidomastoid, otot maksudnya. Otot sternocleidomastoid yang sisi ini miring ini ya. Pectoralis mayor yang itu otot dada ini ya. Bicep untuk fleksi elbow, brachioradialis, fleksi elbow dan fleksi wrist ya. Nah, ini otot perut ada external oblique, rectus abdominis yang bagian depan. Rectus femoris ini untuk membantu fleksi hip. Sartorius yang miring ke sini. Quadriceps otot ekstensor ini, extractor digitatum longus, terus tibialis. Nah, ini tibialis anterior. Nah, udah dari tulangnya ada maxilla, mandibula, clavicula, yang kecil ini ya humerus, tuh rib, sternum, ada radius, ulna, pelvis, femur, patella, tibia, fibula. Nah, ini kita harus ketahui ya, teman-teman. Nah, sistem muskuloskeletal ini tulang-tulang kita sudah tahu bahwa struktural tubuh menjadi tempat melekatnya otot. Ada dari posterior ya, tadi sekilas ada tulang belakang. Skull juga ada skull, tulang tengkorak melindungi otak. Spine tulang belakang mendukung tubuh dan melindungi medula spinalis. Scapula tulang belikat, tempat melekatnya otot bahu. Humerus, radius ulna, tulang lengan atas dan bawah. Pelvis menyatukan bahu tubuh dan hubungan ekstremal atas bawah. Femur, tibia, fibula, tulang paha dan tungkai paha. Calcaneus, tumit, titik temu bagian tubuh belakang. Dilihat dari tampilan anterior, maxilla mandibula ya depannya. Clavicula, tulang selangka menyambung antara sternum dan scapula. Ribs dan sternum melindungi organ dada. Ada jantung, ada paru-paru ya. Patella, tempurung lutut, bersumber sebagai puli otot
Ini ya. Nah, ini sudah sangat dikenal ya. Otot-otot yang warna merah ya. Tampilan posterior ada otot trapesius untuk mengangkat bahu dan memegang leher, deltoid, menggerakkan lengan atas, triceps, ekstensi siku, latissimus dorsi, adduksi dan ekstensi bahu, gluteus maximus, ekstensi dan rotasi panggul, biceps femoris dan hamstring, fleksi lutut, gastrocnemius, plantar flexi dan pada pergelangan kaki. Kalau dari anterior ada sternocleidomastoid, rotasi dan fleksi leher. Pectoralis major, nah ini adduksi dan fleksi lengan. Bicep, fleksi siku. Eksternal oblik dan rectus abdominis, gerakan rotasi fleksibilitas batang tubuh atau trunk. Quadriceps, ekstensi lutut. Tibialis, anterior, dorsifleksi pergelangan kaki. Nah, gambar tadi harus kita pahami ya, supaya bisa menjelaskan lokasi dan fungsi utama struktur tulang dan otot. Menunjukkan keterkaitan antara struktur posterior dan anterior. Nah, supaya bisa memahami basis biomekanik itu dalam perancangan ortotis dan prostesis. Nah, ini otot-otot skeletal itu ada bentuknya ya. Ada yang deltoid itu multipenat. Nah, ini di sini orbicularis oris. Nah, bentuknya sirkular. Otot yang daerah atas bibir ini ya. Pectoralis major hipotos dada itu konvergen. Extensor digitorum. Nah, ini ada unipenat. Ini ada sartorius miring ke sini ya. Nah, ini paralel non fusiform. Rectus femoris bipenat. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Kalau sirkular, melingkar, otot yang melingkar itu ada orbicularis oris, lokasi sekitar mulut. Fungsinya membuka dan menutup mulut, berperan sebagai efeksi pajah. Nah, ini serat otot tersusun konsentris mengelilingi bukaan tubuh, sphincter. Nah, ini ada yang konvergen. Iya, bentuknya. Peroralis mayor. Nah, ini dada bagian atas. Menggerakkan lengan dalam arah berbeda. Untuk fleksi, abduksi, rotasi internal. Ciri khas serat menyebar luas. Dari area yang luas bertemu di satu tendon. Dari insersionya luas, aurigonya luas, insersionya menyatu. Paralel fusiform, paralel gelondong. Bicep bahi. Lengan bawah lokasinya, fungsinya udahlah fleksi siku dan supinasi lengan bawah. Sirika serat sejajar panjang otot memiliki lengan bawah yang menggelembung beli. Paralel non fusiform, contoh sartorius ya. Paha, lokasi paha bagian anterior, fleksi, abduksi, rotasi paha, serat sejajar tipis panjang bagian yang menonjol. Unipinat contoh extensor grigorum, lengan bawah posterior, ekstensi jari. Ciri khas serat otot terletak satu sisi tendon sentral. Bipenat contohnya adalah rectus femoris, lokasi paha bagian depan, ekstensi lutut dan fleksor panggul atau hip. Ciri khas serat berada di kedua sisi sentral, mirip bulu burung ya. Gini-gini ya dua bipenat. Multipenat itu contohnya deltoid, lokasi bahu, abduksi lengan dan membantu rotasi, kombinasi bipenat dan konvergen pada bagian tendon kecil. Nah, aplikasinya dalam ortotik prostetik ya, kalau kita tahu tentang otot, menentukan pendekatan dalam stabilisasi sendi, pemulihan gerak, pemilihan posisi optimal alat bantu. Contoh otot fusiform bicep brachi lebih fleksibel dan cocok dalam desain dinamik otosis. Nah, otot penat seperti rectus femoris memiliki peran lebih besar penting dalam perancangan prosesis. Gitu ya, untuk ekstremitas bawah. Seperti deltoid multipenat, perhatian khusus pada fitting shoulder karena volume dan arah serat yang kompleks. Ya. Oke, nah ini ada lagi, ini adalah ilustrasi sistem muskuloskeletal skeletal dan saraf. Nah, kita bisa gambarkannya. Nah, ini ada orang menghadap ke posterior, dilihat dari anterior. Nah, ini ada tulangnya bagaimana, gini ya. Nah, jadi gambar ini adalah representasi visual yang menyederhanakan sistem muskuloskeletal dan sistem saraf manusia. Ditampilkan secara berwarna dengan tampilan anterior depan dan posterior belakang. Selain itu, terdapat tampilan kerangka tubuh dan organ sistem saraf pusat dalam bentuk ilustrasi skematik. Nah, secara skema itu seperti apa?
Jadi tampilan anterior dan posterior tubuh ini menampilkan otot punggung, latissimus dorsi, gluteus medius, tulang belakang divisualisasikan secara vertikal lengkap seperti dari servikal hingga saraf. Saraf spinal tampak pada bagian bawah tulang belakang. Nah, ini saraf spinal. Anterior tengah otot tubuh ditampilkan pectoralis major, rectus abdominis, quadriceps femur, tibialis anterior, ini ya. Nah, ilustrasi ginjal dan tulang pinggul divisualisasikan. Nah, terus ada sistem rangka, ini teman-teman juga sudah lihat. Sistem saraf pusat dan vertebral, ada otak, cerebrum, otak kecil cerebellum, saraf tulang belakang dan cabang-cabangnya, struktur barang tolak, saraf perifer. Nah, ini ya. Bagaimana persarafannya. Tulang dan jenis spesifik sudah tahu. Nah, ini adalah untuk melengkapi. Bagaimana ringkasannya? Teman-teman harus belajar lagi, direview lagi bahwa ada struktur tulang, otot, sendi, dan ligamen. Terus struktur tulang dan jenisnya ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan. Resumnya ya. Jenis otot itu ada otot skeletal, otot polot, otot jantung. Otot skeletal itu volunteer sesuai dengan kehendak kita. Polos involunteer, otot jantung juga involunteer. Tipe sendi dan peran ligamen. Sendi itu ada fibrosa, tidak gerak. Cartilaginosa itu bergerak terbatas. Sinovia geraknya lebih bebas. Ligamen menstabilkan sendi, menjaga gerakan berlebih. Terus kita harus mengingatnya tulang ya. Fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, sirkumdaksi, dan lain sebagainya. Nah, ini pertemuan kita yang kedua. Materi sudah saya share di Google Doc, bisa dibaca-baca ulang kalau saya menyampaikannya terlalu cepat dan kita bisa pelajari bersama. Sekali lagi ini bukan sumber satu-satunya, tapi sumber utama kita belajar. Untuk nambah ilmu, teman-teman bisa menambah sumber-sumber bacaan dari referensi-referensi lain seperti buku-buku anatomi, buku-buku fisiologi, atau jurnal-jurnal menggunakan Google Chrome dan lain sebagainya bisa. Silakan dipelajari. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa kembali mengingat dan belajar mengenai anatomi dan fisiologi. Diingat-ingat kembali ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.